Ya, saya memilih angka kelahiran nomor 20. Makhluknya itu semacam kayak genderuwo gitu, Kak. Tangannya tajam-tajam di sini dan punya kuku yang panjang menjuntai ekor ularnya. Adik saya katanya mau dibawa buaya putih dulu waktu tinggal di Tangerang. Ada gambaran daun-daunan dan kemudian banyak pohon yang rimbun sekali. Kemudian saya melihat di gambaran sini adalah sosok anak atau saudara. Saya melihat di sini adalah saudara laki-laki. Tapi saya gambarkan lidahnya agak turun dalam kondisi mengalami gangguan depresi. Saya menyebut depresi di sini. Ini saya menggambarkan ini akibat dari makhluk sesuatu. Ular besar. Makhluk ular besar yang muncul dari sawah-sawah. Daerah. Saya menuliskan kata daerah di sini. Ular yang Roy gambarkan ini ular yang gaib atau ular sesungguhnya ular, Roy? Saya melihat di sini ular tanda kutip, makhluk ular Dari dimensi lain? makhluk astral berbentuk ular. Itu yang saya tangkap di penglihatan aku. Oke, ini sekilas tentang kehidupan Mbak Sofa ya. Mbak Sofa Ada air mata. dan air mata. Ya, ini dia. Dia sangat mengkhawatirkan sekali adik kamu. Siluman ini terkait dengan seseorang kah, Roy? Tidak, ini siluman atau makhluk astral ini, jin ular ini, saya melihat ini memang penghuni daerah sini. Penghuni. Ganggu berarti Iya, ganggu. Dan kebetulan sekali adiknya di sini mengalami gangguan depresi. Ketika makhluk astral yang muncul, jadi satu gelombang yang sama. Ada yang nempel ya, Roy? Ya, Oke, Mbak Sofa silakan bercerita. Awalnya sih pertama kan saya yang diganggu. Waktu itu pas banget malam Jumat Kliwon. Saya pulang kerja dari pabrik. Nah, tiba-tiba pas saya tidur itu pulang kerja sekitar jam 12. Saya tuh langsung tidur kecapean gitu kan, pulang kerja dari pabrik. Saya nggak buka celana jeans sama seragam saya. Tiba-tiba saya langsung tidur aja gitu kan. Pas saya bangun, tiba-tiba, maksudnya belum bangun, masih dalam tidur itu, ada kayak gimana ya, kayak karet atau tali gitu ya, dari dada saya ini panjang ke arah jendela. Di depan rumah saya itu memang ada pohon jambu kalau nggak salah. Pas saya lagi tidur itu, tiba-tiba bentuknya tuh kayak gini, kayak kena dada itu, tuk beberapa kali gitu kan. Nah, kebetulan almarhum kakek saya kan sudah meninggal, tapi dulu suka ngobatin kayak gitu kan. Paling pernah ke mama ininya apa sih, kayak tangan mama itu pas salaman sama kakek itu sebelum kakek meninggal, kakek itu stroke gitu kan. Pas mama salim sama kakek, tangannya tiba-tiba kayak nyetrum gitu, Kak. Entah itu kenapa gitu kan. Terus kakek bilang, mama nanti suatu saat umur 40 lebih tuh bisa lihat katanya. Cuman kan mama juga nggak bisa apa-apa. Karena kakeknya bilang kayak gitu. Nah, pas malam Jumat Kliwon itu saya gini-gini, saya masih dalam keadaan tidur, ada suara kakek itu bangunin saya. Marwah bangun gitu kan. Pas saya bangun, saya langsung lihat, astagfirullahaladzim, ini apa, kata saya. Langsung set, kayak ditarik lagi sama dia ke jendela itu. Saya langsung merem kayak gini kan.
Ya Allah, itu apa? Makhluknya itu semacam kayak genderuwo gitu, Kak. Kayak gerandong gitu, yang malampir itu. Terus saya astagfirullahaladzim, apa itu kolor hijau, entahlah kata orang bilang itu ya. Saya langsung bangunin adik saya yang perempuan itu yang nomor 3. Nov, bangun Nov, kakak takut, di jendela ada makhluk itu gitu kan. Pas Novi langsung meluk saya, takut. Saya langsung buka pintu, mudah-mudahan itu ayah saya. Karena ayah saya kan kalau bangunin saya dari pintu kan suka kayak kebo gitu katanya bangunnya. Kalau lagi kecapean apa kan ibadah juga jadi enggak gitu, jadi kelewat. Pas bapak saya bangunin, ayah saya susah dari pintu. Ayah muter ke jendela, biasanya kayak gitu. Nah saya pikir kan ayah. Pas saya buka pintunya, bareng-bareng sama adik saya, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bapak ada, ayah saya sama ibu semua keluarga di ruang tamu deket TV itu. Terus saya langsung, bapak saya takut. Itu di luar ada siapa? Takutnya makhluk gaib, antara gaib atau orang gitu kan. Ayah saya langsung keluar gitu kan, nyari-nyari bawa golok. Mana teh, di kebun kan banyak tuh, ada kebun maksudnya udah cari-cari nggak ada. Ke depan nggak ada, cepet banget gitu. Terus waktu itu habis hujan, tanahnya basah kan. Ada jejak kaki besar banget, Kak. Saya nggak ngerti itu manusia kan maksudnya nggak terlalu besar gitu ya. Atau ya nggak wajar kayaknya gitu. Nah tiba-tiba adik saya itu memang sebelumnya juga waktu kecil suka kejang-kejang. Kayak gimana ya, autis gitu hampir gitu ya Kak ya. Cuman ibu saya nggak diem, berobat kemana-mana gitu kan. Ke orang pinter kemana gitu. Termasuk ke almarhum kakek saya itu. Dilihat dari air itu, adik saya katanya mau dibawa buaya putih dulu waktu tinggal di Tangerang. Nah pas itu adik saya sekarang ini belum lama ini katanya ada yang bilang kena itu ular kepala manusia. Iya, ular besar. Mukanya perempuan cantik, setengah badan, ular besar. Adik saya itu teriak-teriak sampai keluar rumah, lari-lari. Orang bilang disangkanya orang gila. Terus ngompol di jalan, buang air besar di jalan umur 25 tahun, Kak. Sampai nangis-nangis gitu kan, sama ayah saya digendong, diapain. Tetangga juga akhirnya ada yang kayak kesal sama adik saya gitu. Sofa itu adiknya bawa, sama ayahnya itu jangan diem aja, kita udah berusaha, Kak. Sudah kemana-mana gitu kan, sudah ke orang pintar. Ke dokter juga dia waktu itu pernah tifus juga, dirawat. Terus kata saya, Bapak sabar ya, Mama juga sabar gitu kan. Katanya sih gitu, dideketin sama Dewi Sanca katanya namanya. Saya juga nggak ngerti kan, saya maksudnya antara percaya dan tidak gitu ya. Tapi memang itu, nah setelah adik saya dibawa ke kampung, dia dibawa berobat gitu kan, ada yang nolongin lah gitu ya. Tiba-tiba Mama mimpinya itu ada ular katanya ngegeboy kayak hamil, besar, maksudnya tuh kayak berat gitu. Keluar rumah, mungkin nyariin adik saya kali atau gimana, Kak. Banyak banget Kak ujiannya. Selain itu pernah ada di dapur itu, dapur rumah. Ada ABRI tapi perempuan, dia nolongin. Katanya, Ibu ada sesuatu di dapur Ibu. Pas dibuka itu ada plastik, dalamnya kayak tanah kuburan, silet, jarum. Sampai adik saya itu pun sebelumnya, di sekolahannya itu kan pernah sekolah sampai SMP kelas 1. Pas di SD itu dia makan silet, makan jarum. Tapi nggak kenapa-napa. Nggak. Kayak maksud saya tuh keluarga saya tuh alhamdulillah gitu ya sama orang itu pengen jaga hablum minallah dan hablum minannasnya gitu ya. Terus ayah juga kebetulan aktif di masjid. Ayah alhamdulillah punya suara merdulah gitu ya Kak ya. Tapi kenapa gitu, ayah udah dipercaya sama orang. Tapi ada yang ngompor-ngomporin, kayak jangan percaya sama ayah gitu. Akhirnya orang itu yang tadinya berbuat baik ke kita, jadi enggak gitu. Kata Mama, sabar aja Pak. Mungkin rezeki kita itu bukan dari dia, dari yang lain, gak apa-apa. Kayak gitu Kak. Siluman, ular, Dewi Sanca tadi sebutannya ya? Saya melihat makhluk ini. Iya, itu.
Dia badan dan kepalanya manusia, Roy. Ya, seorang perempuan. Kemudian tangannya tajam-tajam di sini dan punya kuku yang panjang menjuntai ekor ularnya. Saya lihat di sini 2 meter ukurannya. Perlu saya koreksi di sini. Saya melihat ada penampakan yang saya lihat. Ular ini muncul ketika gangguan depresi ini kambuh. Saya melihat pada dasarnya adiknya kamu, Sofa, mengalami gangguan mental. Mohon maaf sekali. Tetapi pada saat yang bersamaan terkondisikan berjalan di satu daerah yang saya lihat. Kemudian terinjaklah ular ini. Jadi satu keadaan yang sama. Ini yang saya maksud. Sosok perempuan ini akan hilang, Robi, dengan mendekatkan diri pada yang di atas, kirim-kirim doa buat adiknya juga, dan nanti kita akan gali lebih dalam. Jadi intinya terganggu gitu ya, kayak Pada dasarnya sudah terganggu. mungkin lagi jalan terus keinjek, terus Iya. terganggu marah gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya adik Sofa ini kalau Roy lihat memang sudah ada bakal gangguan psikologi. Iya, ada gangguan simptom ke arah sana. Cumanya di sini tidak dilakukan tindakan secara tepat dan medis, tidak ditangani oleh orang yang tepat, sehingga berasumsi yang ke arah supranatural. Nah, di saat yang secara kebetulan yang sama, kosong dan lagi tidak ada dalam pengawasan orang tua dan keluarga, dia bertemu dengan makhluk astral secara kebetulan saja, Robi. Saya melihat di sini emang ada hidden story di dalam cerita keluarganya, cerita yang tertutup yang tidak diceritakan karena saya merasa bahwa ini privasinya dia, privasinya, dan tidak bisa dibongkar. Tapi kalau saya ingin membongkar, saya merasa di sini kelalaian keluarga dan kekhawatiran yang saya rasa ada alasannya, Tata. Banyak perhatiannya lagi deh. Saya ngelihat di sini waktu melahirkan Ernie, saya melihat mereka diguncang satu konflik. Itu dia. Jadinya Ernie jadi mengalami gangguan, Robi. Iya, mungkin dia tuh terpengaruh sama apa sih kondisi keluarga juga. Dia kepikiran kali ikut mikirin gitu, Kak. Dan saya ngelihat ketika masa kecil Iya, nih, benar. saya melihat waktu masa kecilnya, dia sering mendengar teriakan-teriakan orang tua lagi ribut juga. Iya, biasa suka ada aja dalam keluarga kan kayak gitu. Cuman dia jadi ke bawah gitu, jadi ikut mikirin. Padahal jangan, ini kan masih muda, udah sabar aja gini-gini gitu. Jangan lihat keluarga kadang gitu. Satukan keluarga, ikatan lebih erat lagi ya. Iya. Sofa, salam buat Ernie dan keluarga. Iya, Kak. Cepat sembuh.